Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Haq Al-Alori. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik dan taktik pembelajaran. Saya dari kelompok 15. Perkenalkan, nama saya Hatijah Leki Angkat. Saya dari Prodi PGSD kelas A semester 4. Saya akan membawakan materi tentang teknik dan taktik pembelajaran. Saya dari kelompok 15. A. Teknik dan taktik pembelajaran. Pembelajaran teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswa terbatas, Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau khas dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian guru yang bersangkutan. Teknik dan taktik pembelajaran menerapkan kiat atau taktik untuk memenuhi tujuan dan kompetensi yang diinginkan, bersifat lebih taktis. B. Model-model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif, yaitu siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil, saling berinteraksi, berdiskusi, dan saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh metode yang digunakan dalam model ini adalah TGT, atau bisa juga dibilang Team Game Turnamen, dan juga STAD, atau bisa juga dibilang Study Team Achievement Division, yaitu divisi prestasi tim siswa, dan juga Jigsaw, dan lain-lain. Yang kedua, model pembelajaran discovery. Siswa melakukan eksplorasi dan penemuan sendiri dengan dibimbing oleh guru atau pengajar. Contoh metode yang digunakan dalam metode ini adalah eksperimen, inquiry, masalah, dan proyek. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran dilakukan dalam konteks nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Contoh metode yang digunakan dalam model ini adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan juga pembelajaran berbasis lingkungan. Yang keempat, model pembelajaran problem based learning. Siswa belajar melalui pemecahan masalah atau studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Contoh metode yang digunakan dalam metode ini adalah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, model pembelajaran inquiry, yaitu siswa belajar melalui proses tanya jawab
dan mencari informasi sendiri. Contoh metode yang digunakan dalam model ini adalah pembelajaran berbasis eksperimen, pembelajaran berbasis observasi, dan pembelajaran berbasis penelitian. C. Metode pembelajaran. Yang satu yaitu ceramah. Guru memberikan penjelasan secara lisan mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua yaitu diskusi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan membahas suatu topik tertentu. Dengan bimbingan guru, diskusi dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan. Yang ketiga, demonstrasi. Guru melakukan contoh atas simulasi suatu proses atau kejadian agar siswa dapat memahami cara kerjanya. Yang keempat, eksperimen. Siswa melakukan suatu percobaan untuk memperoleh data atau pengalaman langsung mengenai suatu konsep atau prinsip. Yang kelima, pemberian tugas, yaitu siswa diberikan tugas individu atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yang keenam, penunggasan proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek yang mengintegrasikan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang ketujuh, simulasi, yaitu siswa memainkan suatu peran atau memecahkan masalah dalam lingkungan simulasi agar memperoleh pengalaman langsung mengenai suatu situasi atau konsep. Yang kedelapan, game-based learning, yaitu siswa belajar melalui permainan aktivitas yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Yang kesembilan, pemilihan metode, yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.